bersama saya, Diaria Rizkawati, NIM 20201432228. Saya dari kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini yaitu sama seperti kemarin untuk memenuhi tugas pertemuan ketiga mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, gimana? Kemarin masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iya, kita kemarin belajar tentang peran guru kelas dalam bimbingan konseling, pengertian bimbingan konseling, dan lain-lain. Kali ini, pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang bidang-bidang dalam pelayanan bimbingan konseling. Bidang-bidang ini ada 4 teman-teman, yaitu bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, ada bidang pengembangan belajar, dan ada juga bidang pengembangan karir. Kita bahas satu-satu ya. Kita masuk materi pertama, yaitu bidang pengembangan pribadi. Nah teman-teman, dalam bimbingan konseling bidang pribadi ini merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi, minat, bakat dari peserta didik, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik, kepribadian, dan kebutuhan dirinya. Adapun materi-materi pokok dari bidang pengembangan pribadi yaitu yang pertama ada penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai religius. Yang kedua, ada pengenalan pemahaman tentang bakat dan minat tadi. Yang ketiga, ada pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri, potensi diri sendiri, maksudnya potensi peserta didik tersebut ya. Yang keempat, ada pengembangan kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke materi bidang pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial ini merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan hubungan sosial mereka yang sehat dan warga lingkungan sekitar. Adapun materi pokok pengembangan bidang sosial ini yaitu yang pertama ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua ada pengembangan kemampuan bertingkah laku. Yang ketiga ada pengembangan hubungan dinamis dan harmonis. Keempat, orientasi tentang hidup berkeluarga. Selanjutnya kita masuk ke bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar ini merupakan pelayanan bidang bimbingan yang membantu individu atau peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap, minat bakatnya, kebiasaan belajarnya, untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkan atau membantu peserta didik untuk memikirkan pendidikan pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Adapun materi pokok pada bidang pengembangan belajar ini, yang pertama itu ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar siswa. Yang kedua ada pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga ada pemantapan dan pengembangan penguasaan materi. Yang keempat ada orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir yaitu ada bidang pengembangan karir, di mana bidang pengembangan karir ini membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Adapun materi pokok dalam bidang pengembangan karir ini yaitu pengenalan awal terhadap dunia kerja. Yang kedua ada pengenalan, orientasi, dan informasi karir secara sederhana. Yang ketiga pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenan dan kecenderungan karir. Yang keempat ada orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang jauh lebih tinggi. Maka teman-teman, itu merupakan pembahasan pada pertemuan ketiga ini yaitu tentang bidang-bidang pelayanan konseling. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.